Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas C24A NIM 240407550029. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi yang dibahas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk lebih lanjutnya, simak videoku. Pada materi pertama membahas tentang pengantar pendidikan peserta didik. Pengantar pendidikan peserta didik membahas tentang memahami dua proses utama dalam kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan yang berkaitan dengan perubahan fisik dan perkembangan yang mencakup aspek mental, emosional, dan sosial menuju kematangan. Pertumbuhan berfokus pada aspek fisik, sedangkan perkembangan mengarah pada perubahan yang lebih luas dalam kepribadian dan kemampuan sosial. Bagi calon pendidik, pemahaman tentang perkembangan peserta didik menjadi krusial. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor bawaan genetik dan lingkungan sosial. Dan peran pendidik adalah memberikan bimbingan serta stimulasi yang sesuai dengan setiap tahap perkembangan sehingga peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka. Pada materi kedua, membahas tentang teori-teori perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teori Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia sekitarnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang kedua yaitu teori Vygotsky, menekankan tentang bagaimana anak-anak belajar melalui interaksi sosial dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka untuk memperoleh nilai-nilai budaya yang timbul dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu teori psikososial Erikson. Kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama yaitu pada masa bayi dan 4 tahap berikutnya pada masa dewasa hingga usia tua. Yang keempat yaitu teori behaviorisme. Salah satu pendekatan utama dalam psikologi perkembangan yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati, serta peran lingkungan dalam membentuk perkembangan individu. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan anak merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosiologis, maupun budaya. Dengan kontribusi teori-teori klasik yang membantu pemahaman perkembangan anak. Pada materi ketiga membahas tentang perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar ditandai oleh peningkatan kemampuan berpikir logis meskipun mereka masih membutuhkan objek konkret untuk memecahkan masalah. Pada tahapan operasional konkret ini, anak mulai memahami konsep konservasi dan klasifikasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kematangan otak dan potensi genetik, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, pendidikan, dan interaksi dengan teman sebaya. Dukungan orang tua dan guru membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir dan menghadapi tantangan akademik sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pada materi keempat membahas tentang perkembangan sosial dan emosional pada anak. Perkembangan sosial dan emosional anak melibatkan pembelajaran interaksi sosial, pemahaman peran, serta pengelolaan emosi. Tahapannya bervariasi sesuai dengan usia, dari membangun rasa kepercayaan pada usia 0-2 tahun, mengembangkan otonomi pada 2-3 tahun,
menunjukkan inisiatif pada 3-6 tahun hingga pembentukan identitas sosial pada masa remaja pada usia 12-18 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini meliputi aspek internal seperti temperamen, serta aspek eksternal seperti pola asuh dan lingkungan sekolah. Dukungan dari keluarga dan pendidikan sosial emosional sangat penting, sedangkan tantangan seperti konflik keluarga atau bullying dapat menghambat perkembangan ini jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, pada materi kelima, membahas tentang perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak merupakan proses bertahap di mana anak belajar memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tahapannya meliputi pralinguistik, satu kata, dua kata, kalimat sederhana, kalimat kompleks, hingga pemahaman dan ekspresi penuh. Proses ini dipengaruhi oleh faktor usia, lingkungan keluarga, budaya, kemampuan kognitif, dan lingkungan sekolah. Cara yang efektif untuk mendorong perkembangan bahasa mencakup bercerita, ajakan berbicara, dan kegiatan interaktif seperti bermain peran dan bernyanyi. Jika penerapan tidak baik, dampaknya meliputi kesulitan interaksi sosial, masalah pembelajaran, ketergantungan pada orang lain, gangguan kognitif dan emosi. Solusinya melibatkan interaksi aktif, penggunaan bahasa sederhana, serta pengembangan kosakata dan kalimat secara bertahap. Pada materi ke-6 membahas tentang perkembangan moral dan etika anak. Perkembangan moral dan etika anak merupakan proses yang membentuk karakter dan perilaku melalui pemahaman nilai dan norma. Menurut Lawrence, ini terbagi menjadi 3 tingkat. Prakonversional, menilai tindakan dari konsekuensi. Konversional, memahami norma sosial. Dan pasca konversional, berpikir kritis tentang prinsip moral. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ini meliputi keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan. Keluarga mengajarkan nilai melalui contoh, sementara interaksi dengan teman dan pendidikan berperan penting. Lingkungan yang mendukung diskusi, nilai, dan memberikan teladan baik membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berempati. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.